Konnichiwa minasang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada buku Minna no Nihongo 2 pada bab 44. Pada bunkai pertama, ada kata kerja bentuk mas, kata sifat i, kata sifat na, sugimas. Mas di sini dihilangkan, dan kata sifat i-nya juga dihilangkan. Begitupun kata sifat na-nya juga dihilangkan. Sugimas di sini bisa kita artikan terlalu banyak. Sugimas menunjuk bahwa tingkat dari perbuatan atau keadaan kelewat atau berlebihan. Biasanya digunakan jika perbuatan atau kondisinya tidak menyenangkan. Contoh, gohan o tabesugimashita, terlalu banyak makan nasi. Sugimas di sini kita artikan terlalu banyak, dan tabe di sini kita ambil dari kata tabemas. Masnya dihilangkan ya minasang. Pada contoh kedua, konoji wa chisasugite yomemaseng. Tulisan ini terlalu kecil, tidak bisa dibaca. Cisa, dimana ini diambil dari kata sifat cisai, i-nya dihilangkan, kemudian disambung dengan sugi. Sugimas di sini adalah kata kerja grup 2, maka perubahannya adalah sugite. Hai, contoh ketiga, hansamu sugiru, artinya terlalu tampan. Hansamu ini adalah kata sifat na, hansamuna, na-nya dihilangkan ya minasang. Hai, pada bunkai kedua, kata kerja mas, masnya dihilangkan ya minasang. Kemudian yasui des di sini bisa kita artikan mudah. Nikui des bisa kita artikan susah atau sulit. Jika kata kerja bentuk mas adalah keinginan, yasui bermakna bahwa melakukan aksi itu mudah, seperti yang tertulis di sini. Artinya kita artikan mudah. Dan nikui bermaksud bahwa aksi itu sulit atau susah. Kemudian kita lihat contohnya ya minasang. Di contoh pertama ada kono kabang wa mochi yasui desu. Tas ini mudah dibawa. Contoh kedua, kono kabang wa mochi ni kui desu. Tas ini sulit dibawa. Dari kata mochimas dan masnya dihilangkan. Minasang, kita lanjut ke bunkai ketiga. Ada kata benda 1, o, kata sifat i, kata sifat na, kb 2, simas. Dimana kata sifat i di sini i-nya dihilangkan. Kita ganti ku. Kata sifat na-nya dihilangkan. Kita ganti ni. Dan kata benda kita bubuhkan ni. Simas di sini bisa kita artikan makan. Ketika kata sifat bertemu dengan kata kerja mas aktif, maka i dalam kata sifat i diubah menjadi ku. I dihilangkan menjadi ku. Na dan kata benda diubah menjadi ni. Ni. Kata benda ni. Ku ni simas memiliki arti melakukan dengan atau makan. Contohnya, oto o okeku shimasu.
melakukan dengan mengeraskan suara, atau kita singkat artinya menjadi mengeraskan suara, mekan. Pada contoh kedua, hea o kireini shimasu, melakukan dengan bersih kamar atau membersihkan kamar. Hai. Contoh ketiga, shio no ryo o hanbon ni shimashita, telah melakukan dengan setengah takaran garam, atau bisa kita artikan menggunakan bahasa Indonesia, telah mengurangi setengah takaran garamnya. Hai minasang, pada bunkai keempat ada kata benda ni shimasu. Shimasu di sini bisa kita artikan memutuskan atau memilih. Pola kalimat ini menyatakan pilihan atau keputusan. Contoh, kore ni shimasu, memutuskan untuk ini. Ni di sini bisa kita artikan untuk. Di contoh kedua, kaigi wa ashita ni shimasu, rapat memutuskan besok, atau rapat memutuskan diadakan besok. Hai minasang, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai simbol terjemahan awal, di mana biasanya dalam bahasa Jepang suatu kalimat kita artikan dari belakang kalau tidak ada wa, mo, ga. Ketika ada partikel ini, maka kita artikan dari depannya wa. Di sini saya mempunyai contoh. Watashi wa jono desu. Saya adalah jono, yang dimana kita artikan saya terlebih dahulu. Lanjut ke poin kedua. Ini adalah urutan cara kita mengartikan bahasa Jepang. Dimulai dari, sampai, sebelum, setelah, kemudian, kata kerja atau dan kata sifat, kata benda. Dengan menggunakan karena, kalau, ketika, saat, sambil. Pada poin ketiga, ketika ada takaran atau pelengkap, yang dimana biasanya ada soste, sangat, paling, dan lain-lain, maka kita artikan dari takaran pelengkap ini dulu ya minasang. Pada contoh ketiga, di sini ada heya ga totemo kirei desu, kamarnya sangat bersih, dimana kita artikan kamarnya terlebih dahulu karena kita lihat pada poin pertama, di depan ga terlebih dahulu, dan totemo kirei desu kita artikan dari totemo dulu. Kemudian jika ada titik atau koma, jika tidak ada partikel di awal ini, maka kita artikan dari koma terlebih dahulu, kemudian satu titik di awal. Di sini juga terdapat pengecualian ga pasif, terjemahan dari belakang. Jika ada pengecualian ini, maka kita terjemahkan dari belakang. Ada kata kerja arimasu, imasu, dekimasu, kanoukei, wakarimasu, irimasu, ikoyo, kabe. Kakarimasu, masa waktu
atau jumlah. Kata sifatnya ada jojo, heta, hetana, suki, sukina, kirai, kiraina, hoshi, nani nani nai, nani nani tai. Bentuk keinginan hoshi dan tai ini, begitupun bentuk nai ini adalah termasuk kata sifat iya minasang, termasuk kata sifat i. Di sini saya ada contoh. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Saya mengerti bahasa Jepang. Kita artikan dari mengerti terlebih dahulu. Mengerti. Di sini juga terdapat pengecualian. Pengecualian ga pasif, terjemahan dari belakang. Jika ada pengecualian ini, maka kita terjemahkan dari belakang. Ada kata kerja arimas, imas, dekimas, kanoukei, wakarimas, irimas, hikoyo, kabe, kakarimas, masa waktu atau jumlah. Kata sifatnya ada jojo, heta, hetana, suki, sukina, kirai, kiraina, hoshi, nani nani nai, nani nani tai. Bentuk keinginan hoshi dan tai ini, begitupun bentuk nai ini adalah termasuk kata sifat iya minasang, termasuk kata sifat i. Di sini saya ada contoh. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Saya mengerti bahasa Jepang. Kita artikan dari mengerti terlebih dahulu. Kemudian di sini juga ada cara untuk melihat kata kerja pasif atau aktif. Pada poin pertama, di mana ketika suatu bentuk kata kerja sebelum mas adalah vokal e, maka kata kerja tersebut adalah kata kerja aktif. Namun, jika suatu kata kerja kembar yang dimana ada vokal s sebelum mas dan shi sebelum mas, maka yang aktif adalah si sebelum mas. Di sini juga tertulis, kalau yang kembar kata kerjanya vokal e dan shi, maka kata kerja aktifnya yang shi. Hai. Kemudian di sini juga ada yakimas. Yakimas artinya membakar, sedangkan yakemas artinya terbakar. Maka kata kerja aktifnya adalah yakimas. Kenapa bukan ini? Karena dua kata kerja ini adalah satu kata kerja, yang dimana yakemas ini adalah bentuk kanokei dari kata kerja yakemas. Maka yakemas adalah kata kerja pasif. Minasang, sekian dari saya. Arigatou gozaimasu.